Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Ghiyya yang merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Hadis dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Saya akan membacakan sebuah hadis tentang anak-anak orang musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu an, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin faqala Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu 'amilin, yang artinya kurang lebih diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai anak-anak seorang musyrik. Lalu beliau menjawab, Allah ketika menciptakan mereka lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan menetapkan siapa saja yang berhak di dalamnya, dan telah menciptakan neraka dan siapa saja yang berhak berada di dalamnya. Pada hadis di atas tentang anak-anak seorang musyrik itu terdapat banyak sekali hadis yang membahas tentang hal serupa namun dengan bahasan yang berbeda. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa anak-anak orang musyrik akan menjadi pelayan bagi para ahli surga, dikarenakan mereka tidak melakukan keburukan sehingga mereka mendapatkan dosa dan bisa dimasukkan ke neraka, atau mereka juga tidak melakukan kebaikan sehingga mereka tidak mendapatkan pahala dan menjadikannya ahli surga. Mereka pelayan ahli surga. Ada juga hadis yang menerangkan bahwa mereka akan diuji. Apabila mereka selamat dalam ujian tersebut, maka mereka akan masuk surga, dan apabila mereka gagal dalam ujian tersebut, otomatis mereka akan masuk ke neraka. Ada juga sebuah hadis yang menjelaskan bahwa setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci atau belum balik, maka dia akan masuk surga. Dan ketika para anak-anak tersebut di surga, baik itu anak muslim, anak mukmin, anak kafir, anak musyrik, mereka menurut hadis yang baru saya sebutkan, kullu mauludin ala fitratin, itu akan dijaga oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sehingga hari kiamat. Berbeda halnya dengan seorang anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir dalam kisah perjalanannya dengan Nabi Musa. Anak tersebut bisa dibunuh oleh Khidir, tapi anak tersebut tidak dalam keadaan fitrah. Dia sudah kafir dan dari lahir, dan sehingga jika dibiarkan menjadi dewasa, dia mungkin bisa merepotkan orang tuanya dengan segala kedurhakaannya dan kekafirannya. Jadi kesimpulannya, karena kita membahas tentang anak-anak musyrik yang telah meninggal dan masuk ke neraka atau surga, hal tersebut kan tidak dapat kita buktikan secara nyata pada saat ini juga. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira. Dan kita menemukan bahwa pendapat mengenai kemana anak-anak orang musyrik akan masuk pada hari kiamat, pada akhirat, entah di surga atau di neraka, ada banyak sekali keterangan yang berbeda-beda. Yakni yang pertama, mereka menjadi pelayan penduduk ahli surga karena mereka tidak melakukan kejahatan yang pantas dan mendapat dosa sehingga masuk kepada neraka, dan mereka juga tidak melakukan kebaikan yang mendapat pahala sehingga mereka pantas masuk surga.
Ada juga yang berpendapat bahwa ada juga hadis yang mengatakan bahwa mereka akan diuji pada hari kiamat nanti bersama dengan orang tuli dan orang bodoh. Dan apabila mereka selamat pada ujian tersebut, mereka akan bisa masuk surga, dan apabila mereka gagal dalam ujian tersebut, mereka akan masuk ke neraka. Ada juga yang hadis yang mengatakan bahwa setiap yang dilahirkan secara fitrah suci atau belum balik, dia akan masuk surga dan ditanggung atau dirawat, dijaga oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah hingga hari kiamat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.